Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-14. Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat 2. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah ditentukan diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sering menggambarkan kerajaan sorga, yaitu hubungan antara Kristus dan gerejanya. Digambarkan seperti pesta pernikahan, di mana Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja dan umatnya adalah mempelai perempuan. Berbicara pesta pernikahan, pasti saudara pernah diundang dan pernah menghadirinya. Ada perbedaan yang sangat besar, pesta pernikahan dan hari perkabungan, atau di ruang pengadilan, atau di ruangan tunggu dokter. Berbeda sekali. Pesta pernikahan
memiliki suasana yang sangat berbeda. Suasananya adalah semua hampir diliputi oleh rasa sukacita dan kebahagiaan. Dan suasana itu yang lebih kental lagi adalah cinta kasih. Karena dua anak manusia berjumpa di sana sehingga mempengaruhi semua suasana yang hadir di situ. Sehingga ada keintiman, ada kemesraan, ada cinta kasih, ada hal yang bahagia di tengah-tengah pesta itu. Karena itulah berbeda sekali gambaran Mesias yang digambarkan oleh orang Yahudi adalah perkasa, menang dari sebuah peperangan, tapi Kristus menggambarkan Mesias adalah gambaran kemesraan, keintiman, kebahagiaan yang terdapat di situ. Karena itulah ini diambil oleh Yesus. Pada ayat yang pertama dikatakan Yesus berbicara di dalam perumpamaan kepada mereka. Kata perumpamaan memakai kata Yunaninya disebut parabolais. Parabolais itu jamak perumpamaan. Tapi ternyata yang kita baca di sini hanya ada satu perumpamaan. Setelah perikop ini dia tidak berbicara lagi perumpamaan. Rupanya di dalam perikop perumpamaan ini ada dua perumpamaan. Satu ayat 1 sampai ayat 7. Dua ayat 8 sampai ayat 14. Itu dua perumpamaan yang ada dalam satu perikop di dalam bahasa Indonesia. Kata parabolais perumpamaan, tunggalnya adalah parabole. Parabole. Kata parabole itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani, yaitu yang disebut masal. Masal diterjemahkan bahasa Indonesia adalah amsal. Tapi artinya sebenarnya terlalu luas. Dia bukan hanya berbicara kata-kata mutiara, nasihat-nasihat bijaksana. Tapi di situ dalam arti dia memiliki bahasa kalimat kata yang penuh makna. Dan makna artinya ini biasa oleh kaum rabbinik diungkap secara jelas sehingga umat dapat mengerti. Kita perhatikan di sini maksud pada ayat yang kedua. Dikatakan hal kerajaan sorga seumpama seorang raja. Kerajaan sorga seumpama seorang raja, homoite hebaselia ton uranon antrofo basilei. Raja di situ adalah Tuhan itu sendiri. Bapa, Tuhan, Halik, langit, bumi, Yahweh namanya. Dialah Bapa, dialah Raja. Sehingga dengan dia adalah Raja, lalu dikatakan yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Anak Bapa hanya satu, anak tunggal Bapa. Namanya adalah siapa? Yesus. Jadi disitulah menggambarkan inilah pesta pernikahan antara anaknya dengan umatnya, gerejanya sebagai mempelai perempuan. Yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Mengatakan perjamuan kawin memakai kata gamaus. Gamaus itu jamak. Jadi pesta, mestinya pesta-pesta. Tapi rangkaian pesta-pesta pernikahan. Karena dari zaman saya masih kecil, menurut adat Palembang, orang menikah tidak cukup 1 hari. Selama 1 minggu mereka mengadakan pesta.
bahkan berbulan-bulan dari sejak melamar, dari sejak diterima lamaran, dari sejak mulai datang sampai menghantarkan mempelai perempuan ke rumah laki-laki dan sebagainya. Semua adalah rangkaian dari sebuah pesta, menunjukkan kegembiraan. Lalu kita masuk di sini. Untuk pesta itu, ayat ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah ditentukan, diundang ke perjamuan kawin itu. Hamba-hambanya di sini adalah nabi-nabi perjanjian lama, diutus oleh mereka. Tapi katakan di situ mereka menyuruh hamba-hamba itu memanggil orang yang telah ditentukan, diundang. Itu sebetulnya bahasa Indonesianya kehilangan kata telah ditentukan. Dalam bahasa Yunani-nya disebut tos keklemenos. Keklemenos, orang yang telah diundang, yang telah ditentukan diundang menurut daftar undangan. Saudara tahu kalau ada orang menikah pasti ada daftar undangan. Dari pihak mempelai laki, dari pihak mempelai perempuan, teman mereka semua ada dalam daftar undangan. Artinya kalau sudah ada dalam daftar undangan, orang yang telah ditentukan untuk diundang. Dan orang yang telah ditentukan untuk diundang itu adalah umat pilihan, bangsa Israel yang dari sejak semula dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi umat Tuhan. Itu artinya orang yang telah ditentukan diundang. Tetapi ayat 3 mengatakan, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tidak mau datang bukan hanya satu kali. Kai, ok, etelon, eltain. Di sini sebetulnya harus diterjemahkan berkali-kali mereka tidak mau datang. Berkali-kali bangsa itu mengeraskan dirinya. Lalu tibalah pada ayat yang keempat, yang menyuruh hamba-hambanya yang lain, Allaus, Dulaus, hamba-hamba yang lain selain Nabi perjanjian lama, maka diutuslah murid-murid Yesus dari sejak Yohanes Pembaptis sebagai Nabi awal, lalu kepada murid-muridnya, rasul-rasulnya, diutus untuk mengundang mereka. Dikatakan di situ pada ayat yang keempat, ya, disuruhlah mereka, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan, ternak piaraan telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Ada kata yang penting di sini. Semua telah tersedia. Telah disediakan. Pada waktu bangsa Israel untuk memperoleh datang kepada Tuhan, memperoleh keselamatan, supaya mereka selamat, Tuhan memberikan petunjuk, pedoman, kitab suci, supaya mereka dapat sampai. Ternyata ketika mereka mengerjakan semuanya, syarat-syarat untuk memperoleh keselamatan itu, tidak seorang pun dapat melakukannya. Dan itu berat sekali. Lalu sekarang tidak demikian. Sudah disediakan. Disediakan jalan. Ini supaya engkau sampai. Engkau mengerjakan sendiri. Telah tersedia. Yesuslah jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti jalan itu telah disediakan. Bukan kita yang mencari jalan, bukan kita yang berusaha jalan, tapi jalan itu sudah disediakan. Telah tersedia. Amin. Oh, ini penting. Telah tersedia. Jadi sudah disediakan. Sesungguhnya semuanya sudah disediakan. Ayat yang kelima.
Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Tidak mengindahkannya. Kata hoi de amelesantes afelton. Sebetulnya tidak bersedia, tidak mengindahkan. Lebih tepat, menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan undangan itu. Dengan alasan yang pertama, ada yang pergi ke ladangnya. Kata pergi ke ladangnya berbicara aktivitas yang rutin. Yaitu untuk mencari penghidupan atau mata pencarian. Tidak salah kita punya mata pencarian karena memang kita harus hidup. Tapi jangan lupa itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah harus mengikuti seperti yang dikehendaki yang memberikan hidup. Yang memberikan hidup adalah Tuhan. Ketika memberikan hidup kepada kita, Dia punya maksud, Dia punya rencana, Dia punya kehendak. Dan tujuan hidup harus mengikuti Dia. Bukan hanya sekedar menghidupi hidup. Mudah-mudahan saudara mengerti kalimat ini. Karena saya percaya saudara masih cerdas karena ini masih pagi. Otaknya masih jernih. Ya, tapi kalau sudah siang sedikit terganggu dengan cacing-cacing perut. Ya, tapi sekarang saudara bisa menangkap itu. Supaya kita sungguh-sungguh tidak hanya mementingkan mata pencarian. Itu memang penting, tapi itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Ada sesuatu yang penting dalam tujuan ini. Mencari kehendak Tuhan. Mencari Dia. Itu yang terpenting. Yang kedua dikatakan di sini. Ada yang pergi mengurus usahanya. Hoste eviten emtorian auto. Usahanya, mereka lebih tepat diterjemahkan, mereka berusaha untuk mendapat keberhasilan, sukses. Tapi lupa Tuhan, bukan tidak boleh berhasil, bukan tidak boleh sukses. Itu memang hiasan daripada tujuan setiap manusia, ingin berhasil dan sukses. Tapi yang diutamakan adalah Tuhan, karena keberhasilan tanpa Tuhan justru berakibat hidup itu tidak ada damai sejahtera dan tidak bahagia. Dan salahnya, saya ingin katakan salahnya rumah tangga yang baru di dalam mendidik anaknya, ada yang salah di tengah-tengah orang Kristen. Apa? Ketika anak-anak kita mau ulangan, mau ujian hari Senin, kita katakan hari Minggu ini bolos dulu sekolah Minggu. Yang penting belajar dulu nak. Supaya nanti hari Senin engkau sudah belajar siap. Ini anak dari kecil sudah dicekoki bahwa Tuhan nomor 2. Bahwa segala sesuatu yang penting ulangan dulu, berhasil dulu, tanpa Tuhan dulu. Itu keliru. Kalau itu terjadi dalam rumah tanggamu, sekarang engkau bertobat. Amin. Oh ini penting, itu keliru. Didik anak kita, ajar dia. Tuhan nomor 1 di atas segala-galanya. Dia yang membuat orang berhasil. Dia akan memberikan kecerdasan, hikmat. Sehebat apapun otak kita kena amnesia, habislah semuanya saudara. Harus hati-hati dalam mendidik anak. Ajar Tuhan di atas segala-galanya. Lalu dikatakan di sini lebih ekstrim lagi ayat yang ke-6. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa atau membunuhnya. Dari dulu sampai sekarang, roh itu tetap sama. Mereka menyiksa dan membunuh, dan betul, para rasul semua mati secara martir. Bapak-bapak gereja awal sampai abad ketiga mengalami penyiksaan-penyiksaan dan terbunuh. Tapi mereka sukacita. Ayat yang ke-7. Apa yang terjadi dikatakan di sini dengan jelas sekali. Yaitu maka murkalah raja itu. Hati-hati. Tidak ada yang lepas dari hukuman Tuhan. Semua harus memperhitungkannya. Dan engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Tidak ada yang terlepas dari situ. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan
pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Yang kau hasilkan, baik pekerjaanmu, baik karirmu, baik kesuksesan dan keberhasilanmu, segala sesuatunya satu saat akan binasa kalau tanpa Tuhan. Segala sesuatu berhasil bersama Dia. Amin, saudara. Itu yang diajarkan. Sekarang kita masuk, dikatakan di sini, pada perumpamaan yang kedua. Mulai pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Semua tidak layak. Kenapa tidak layak? 2 Petrus pasal 3 ayat 14 mengatakan kata-kata tidak layak, ok esan asyoi, bukan asyoi, asyoi dikatakan di situ, tidak layak, tidak memenuhi persyaratan. Kenapa tidak memenuhi persyaratan? Dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14, kamu harus berusaha spodesate. Kata spodesate itu untuk menunjukkan berusaha, menjalankan, mengerjakannya. Kita percaya keselamatan yang kita terima adalah anugerah kasih karunia semata-mata. Amin. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Salah. Jangan permainkan Tuhan. Memang kita beroleh keselamatan, betul. Karena kasih karunia-Nya, karyanya. Tapi engkau harus mengerjakan keselamatan itu di dalam hidupmu. Enak aja. Bertobat buat lagi, bertobat buat lagi, bertobat berdosa lagi. Engkau mempermainkan Tuhan. Engkau pikir anugerah itu terus-menerus seperti itu. Hati-hati. Hati-hati. Nanti baca ayat selanjutnya. Jangan dikorupsi ini ayat. Kalau saudara tidak suka, coret. Bilang dengan lembaga Alkitab, jangan diterbitkan lagi ayat selanjutnya. Memang anugerah terbuka buat semua, kasih karunia, tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Ini malahan mengerjakan kejahatan, bukan mengerjakan keselamatan. Nah, kita lanjutkan sekarang ini. Karena itu harus mengerjakan spodesate, yaitu supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kita sudah diperdamaikan dengan Bapa melalui pengorbanan Yesus mati buat saya dan saudara. Amin. Itu benar. Amin. Itu benar. Tanpa pengorbanan Yesus, kita tidak mungkin bisa berusaha sendiri untuk diperdamaikan dengan Bapa. Jadi artinya kita mulai mengikatkan perjanjian dengan Dia bagaikan satu negara dengan negara yang lain mengikatkan perjanjian fakta pertahanan dalam arti gencatan senjata. Orang yang berada dalam gencatan senjata harus mengerjakan memenuhi persyaratan-persyaratan gencatan senjata itu. Jika tidak, maka gencatan senjatanya bisa dibatalkan. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Amin. Jalan keselamatan telah tersedia. Katakan bersama, jalan keselamatan telah tersedia. Saudara sudah menerima keselamatan itu? Angkat tanganmu yang menerima keselamatan itu karena anugerah, bukan karena upaya kita. Amin, katakan bersama. Tapi angkat tangan sekali lagi. Saudara berjanji mengerjakan keselamatan itu dalam nama Yesus. Beri kemuliaan buat Dia. Mengerjakan keselamatan itu. Perhatikan
Begitu luar biasanya ayat yang ke-10 ini. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-10. Maka pergilah hamba-hamba itu. Mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang yang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Anugerah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan terbuka buat seluruh makhluk, seluruh umat manusia. Dan dia sambut dengan kata, cukup percaya. Itu betul. Dan iya dan amin. Perhatikan ayat 11. Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang, tolong sambung, seorang apa? Yang tidak berpakaian pesta. Yang tidak berpakaian pesta. Cuma loh, kan semua orang yang ditemui di jalan mungkin gak sempat pulang, mungkin gak sempat siap-siap. Semua. Saudara kalau pergi pakaian pesta, saya percaya saudara tidak akan sandalan, kaosan, celana pendek. Saya percaya saudara, saudara akan pakaian yang paling bagus, yang paling indah, dan sekaligus menunjukkan keberadaanmu dan siapa engkau dan statusmu. Saya percaya orang pergi pesta itu, disitulah fashion show-nya. Luar biasa saudara. Semua berpakaian yang bagus-bagus. Dan semuanya tidak ada yang bau matahari. Semua harum semerbak ruangan itu. Dan itu pergi pesta. Dan orang ini tidak berpakaian pesta. Siapa yang salah? Saudara, yang mengadakan pesta ini adalah raja. Jangankan raja, orang kaya saja di dunia ini kalau mengadakan pesta, yang diundang dianggap orang penting, itu tiketnya, hotelnya, seragamnya dibagi, dikasih, supaya dipakai. Ini pihak besannya, ini pihak sini, supaya kelihatan pakaian pesta. Raja mengadakan pesta, rupanya dia membagikan pakaian itu. Dan perhatikan, mari kita masuk pada kitab Wahyu, Wahyu 19. Kitab Wahyu pasal 19. Saudara perhatikan pakaian ini, pesta ini. Wahyu pasal 19. Ya, kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Sudah ketemu Wahyu 19:8? Dan kepadanya, tolong sambung, dikaruniakan. Saudara mengerti dikaruniakan? Diberi, dikaruniakan apa? Supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lembaga Alkitab bagus dan baik sekali. Lenan halus itu adalah, tolong sambung, adalah apa? Perbuatan-perbuatan orang benar dan kudus. Harus ada perbuatan-perbuatan. Saudara berbuat baik bukan untuk mendapat keselamatan. Saudara sudah menerima keselamatan, tapi harus melakukan perbuatan-perbuatan baik karena saudara menunjukkan engkau sudah menerima keselamatan. Itu penting sekali. Kita harus berbagian pesta itu. Rupanya orang ini berpikir begini. Ini ada pembagian pakaian untuk pakai pesta. Dia pikir, aku sudah cukup bersih. Ini masih ganteng lah, masih bagus lah. Ngapain aku harus seragam dengan orang yang lain? Dia pikir pakaian. Nah ini
Kita sudah diselamatkan, lalu kita sering mengukur keselamatan, kebenaran keselamatan itu menurut kata kita sendiri. Aku sudah cukup diselamatkan, aku sudah percaya, aku sudah berdoa, aku sudah ke gereja, aku sudah segala sesuatu. Tapi aku tidak perlu mengerjakan terlalu untuk menjaga kehidupanku, kekudusanku. Aku tidak mengerjakan itu. Banyak sekali orang Kristen berbuat seperti itu. Seolah-olah tidak penting dia mengerjakan keselamatannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga kehidupan sehari-harinya sama saja dengan orang yang diselamatkan, dengan orang yang tidak diselamatkan. Setali tiga uang, nggak ada bedanya. Harus berbeda. Jangan ukur. Keselamatan itu benar menurutmu. Harus benar menurut firman Tuhan. Ya dan amin. Amin. Jangan ukur menurut kita. Ukur kebenaran menurut Tuhan. Sebab yang punya sorga adalah Tuhan. Itu rumah Tuhan. Harus ukuran Tuhan. Harus mengikuti kehendak Tuhan. Rencana Tuhan. Kemauan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat dia. Perhatikan sekarang. Mari kita lanjutkan ayat ini lagi. Lalu ayat 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Bagaimana? Orang itu diam saja. Kenapa dia diam? Karena dia tahu sudah ada pembagian, sudah dikaruniakan. Ketika engkau percaya, engkau dikaruniakan oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan. Yaitu diberi firman Tuhan, diberikan roh Tuhan untuk terus-menerus hidup di dalam hidupmu. Dan roh Tuhan itu Ellen Hain menyadarkan, pedagogos, membimbing, memimpin, mengajar, terus-menerus supaya dalam hidupmu dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus terus-menerus supaya melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidupmu. Tidak mungkin roh mengajak hal-hal yang itu roh jahat, hal-hal yang tidak baik. Roh akan dilanjutkan dengan buah-buah roh. Amin, saudara. Itu ada dalam kehidupanmu. Kenapa engkau tidak berpakaian pesta? Apa sebetulnya pakaian pesta itu? Mari kita baca dulu. Mazmur 45. Mazmur 45. Ayat 14 dan 15. Mazmur 45 ayat 14 dan 15. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya, tolong sambung. Lebih keras, 1, 2, 3. Pakaiannya apa? Berpakankan emas. Pakaian berpakankan emas. Saya tadinya mau bawa contoh. Sebagai orang Palembang tidak aneh. Pakaian mempelai berpakankan emas, namanya kain songket. Songket asli. Saya waktu kawin dikasih oleh orang tua saya. Itu bekas orang tua saya. Dikasihkan ke saya. Karena benang emasnya asli. Emas, bukan songket palsu. Jadi beratnya setengah mati. Berat sekali. Berpakankan emas. Seperti kain songket penuh dengan benang-benang emas. Ayat yang ke-15 dikatakan di situ, ayat yang ke-15, berpakaian bersulam berwarna-warna, lir kamot tufal, lir kamot tufal, bersulam dengan benang-benang emasnya. Emas berbicara apa? Sebelum jadi emas, dia dibakar dulu. Dia dengan api berbicara apa? Pemurnian. Pemurnian, maka disebut emas murni. Ya, disebut jadi kemurnian dulu. Bicara kemurnian. Dan emas melambangkan apa? Kemuliaan. Kemuliaan, keagungan. Kemuliaan, keagungan. Jadi ada 3 poin. Kemurnian atau kekudusan, kemuliaan, dan keagungan.
Itu menghiasi seluruh pakaian kehidupan kita. Dalam keseharian kita, di mana saja kita berada, dilihat di sisi apapun, semua bersulamkan. Ada Kristus hidup di dalam diri kita, sehingga keagungan, kekudusan, kemuliaan meliputi kita. Hidup kita berpakaian pesta, bukan hanya pada waktu di gereja saja, di luar gereja, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam keseharian, orang bisa melihat dia sungguh berpakaian pesta supaya kehidupan kita. Dan sekali lagi, kalau saudara setia dengan firman Tuhan, setia dengan bimbingan Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk melakukan supaya saudara bisa melakukan pakaian pesta di dalam kehidupanmu. Amin. Dimampukan. Amin, saudara. Oh, ini penting. Pakaian. Tidak boleh ada yang tidak berpakaian pesta. Apalagi datang ke pesta telanjang. Itu pasti dianggap orang harus berpakaian pesta. Katakan, saya mau berpakaian pesta. Pakaian pesta. Kalau tidak, ayat 13. Ayat 13 hati-hati, angka 13 ditakutin orang. Tolong ingat ayat 13. Kita baca bersama-sama, jangan pura-pura enggak tahu. Ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Campakkanlah orang itu. Saudara, jangan anggap tidak ada ayat ini. Jangan dilewat kalau membaca ayat ini. Hati-hati, orang yang tidak berpakaian pesta, dikatakan di situ, ikat kaki tangannya dan campakkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara tahu kekristenan itu muncul dalam budaya Helenis. Budaya pada waktu itu yang paling modern, paling agung. Budaya itu selalu menghasilkan bahasa. Dan bahasanya halus, bagus. Orang kalau makin pinter, makin berbudaya tinggi, disindir raja ngerti. Arti dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kalau pakai budaya yang terlalu kasar, itu artinya neraka jahanam. Itu. Kita ini disindir nggak ngerti-ngerti, disindir nggak ngerti-ngerti, harus pakai kasar. Seringkali saya menyindir mahasiswa saya, kamu kurang pandai. Dia hanya ketawa-ketawa. Baru saya bilang, kamu goblok. Baru dia ngangguk begitu, saudara. Iya, orang kalau punya budaya tinggi, etika tinggi, moral tinggi, orang cukup lihat muka orang tidak suka, kita sudah tahu. Tidak usah bicara, saudara. Apalagi pakai bahasa. Ibu Yusuf sering, mau makan sekarang? Dia tanya gitu. Saya bilang, gak usah, bulan depan aja. Langsung ngerti dia. Oh, maksudnya sekarang gitu ya. Jadi saya selalu menggunakan bahasa yang gak usah. Bulan depan aja. Bila perlu tahun depan kok. Dia ngerti, saudara. Dari situ. Nah, untuk itulah dia mengerti di sini. Artinya, tolong ingat ayat 13 ini dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara jangan pikir ini halus, ini kasar sekali. Saudara-saudara kita yang lain selalu menggambarkan neraka yang apinya bernyala-nyala. Itu supaya orang mantap. Kita ini seringkali, Alkitab itu kan, makin sering baca Alkitab, saudara makin sering tandain kan. Apalagi ayat-ayat yang menyenangkan hatimu. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Itu pasti mayoritas ditandain, saudara. Mintalah. Kata mintanya itu, saudara garis berahin. Maka semuanya akan diberikan. Kata diberikan double garisnya. Malahan saudara sambut ketika baca ayat itu. Amin Tuhan. Dalam nama Yesus, amin, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan. Tandain kelegaannya. Saudara tandain. Tapi jarang sekali ada jemaat dalam Alkitabnya yang menandain ayat yang berkata begini. Celakalah kamu yang munafik. Jarang.
Saudara tidak tandain, itu malah lewat aja gitu ya. Kalau baca seperti ya dilewat saja. Kita banyak ngelewatin ayat-ayat kok. Saya sering perhatikan itu jemaat kami yang saya pimpin, itu kalau selesai khotbah ada doa. Namanya doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, mantap suaranya. Dikuduskan namamu, mantap. Datanglah kerajaanmu, bagus. Jadilah kehendakmu. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Mantap. Giliran yang kedua, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat yang kedua tidak jelas, saudara. Kenapa tidak diucapkan? Tidak enak, karena ada ayatnya diucapkan. Belum rela mengampuni. Jadi sehingga ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Cepat sekali, saudara. Firman Tuhan itu tidak bisa dipilih suka atau tidak suka menurut seleramu. Tidak bisa. Dia bicara jelas, bicara tegas. Saya tidak ada tawar-menawar. Apapun, termasuk kalau dia menyinggung diri saya iya dan amin. Amin. Itu firman Tuhan. Perhatikan saudara. Ayat 13. Jangan salah, jangan permainkan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Mari yang terakhir kita baca ayat 14. Ayat 14 supaya jadi renungan kita bersama. Ayat 14. 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil. Tetapi hati-hati. Banyak yang dipanggil apa? Ini firman Tuhan ya. Saudara mengamin ini firman Tuhan? Oh, saya berdoa tiap malam. Mari kita berdoa bersama nanti. Tuhan, jangan sampai saya dipanggil tapi tidak dipilih. Supaya bagaimana kita tetap dipilih. Jangan khawatir. Jangan saudara merasa berat. Pakaian kebenaran itu diberikan oleh Dia. Ketika kita bertobat, lahir baru, kita diberikan pakaian yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Dan Dia berikan Roh Kudus untuk apa? Memampukan kita hidup di dalam kehendak dan firman-Nya.